A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa ajil farajah. Hikmah yang ke-22. Wa qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, lana haqqun fa in u'tinahu wa illa rakibna ajazal ibil wa in talas surah. Imam Ali alaihissalam mengatakan, kami Ahlul Bait memiliki suatu hak. Dan jika hak itu diberikan kepada kami, maka kami akan mengambilnya. Namun jika tidak, yakni jika hak itu dirampas dari kami, dan jika hak itu tidak diserahkan kepada kami, maka kami akan menunggangi onta yang paling belakang. Sekalipun malam yang panjang akan menyelimuti kami. Untuk memahami hadis ini, pelan-pelan, kita perlahan-lahan. Yang pertama, menunggangi onta yang di belakang itu maksudnya apa? Antum jika melihat, mungkin satu kali pernah melihat di film, atau mungkin yang pernah ziarah Harbain, pernah melihat di Iran, maupun pernah melihat di Irak, jika seandainya ada satu kafilah, atau ada suatu rombongan, yakni kafilah atau rombongan onta. Jadi misalnya anggaplah ada 20 onta gitu ya. Jadi anggaplah ada 20 onta. Onta itu kan jalannya itu beriringan. Jadi istilahnya saling membuntuti. Onta itu kalau jalan saling membuntuti. Jadi yang satu di depan, nanti yang belakang itu ngikuti yang di depan. Onta itu jalannya gitu. Nah, anggaplah ada satu rombongan, satu kafilah, sebanyak 20 onta. Umumnya di zaman dahulu itu, zaman lalu, ya ini di zaman Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam, itu orang-orang pembesar atau orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti pejabat atau seperti pemilik budak, itu duduknya di ontak yang depan. Jadi ontak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sedangkan orang-orang yang terhina, seperti para budak misalnya, atau para tawanan misalnya. Ya, para budak atau para tawanan, maka mereka akan dinaikkan di ontak yang paling belakang. Oke, jadi udah bisa kan ya dapat gambarannya. Jadi seandainya ada iring-iringan onta, satu kafilah iring-iringan onta, maka orang-orang pembesar, orang-orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, pejabat dan sebagainya itu, atau sang pemilik budak kalau zaman dulu, itu mereka akan duduk di ontak yang bagian depan. Terus orang-orang yang terhina, orang-orang budak, orang-orang tawanan dan sebagainya itu
akan duduk di ontak yang bagian belakang. Hal ini juga sebenarnya persis dengan keadaan kita sekarang. Gimana itu? Contoh misalnya kalau kita lagi ada majelis, misalnya ada pertemuan, antum lagi ada pertemuan gitu kan ya, mengikuti suatu konferensi lah atau apalah ya. Itu kan ada susunan kursi ya, susunan kursi. Jadi barisan pertama, kedua, ketiga sampai barisan belakang. Nah, itu biasanya yang duduk di barisan depan itu yang pakai topi atau yang pakai peci, Pak Kiai, dan yang jenggotnya sudah memutih, yang udah tua bangka, sudah sepuh, sudah bungkuk, itu duduk di depan. Karena apa? Karena dianggap sepuh, dianggap memiliki kemuliaan yang dituakan. Nah, itu kan duduknya di depan. Tapi misalnya orang-orang biasa, warga-warga biasa, atau misalnya petani biasa, itu duduknya di paling ujung. Itu juga kalau dapat kursi malah kan gitu. Kalau kursinya udah habis malah disuruh duduk di teras-teras lah, atau suruh duduk di situ aja, itu di samping trotoar, duduk samping trotoar gitu. Nah, ini juga terjadi di zaman kita. Ini juga terjadi. Sehingga antum bisa lebih mendekati makna hadis. Oke? Nah, Imam alaihissalam bilang begini. Imam alaihissalam bilang, kami ini punya hak. Kami ini, Ahlul Bait ini punya satu hak. Di mana kalau seandainya hak ini diberikan kepada kami, maka kami akan mengambil hak itu. Namun jika hak itu tidak diberikan, jika hak itu dirampas dari kami, maka kami akan duduk di ontak yang paling belakang. Maksudnya apa? Yakni kami akan terhina, kami akan bagaimana selayaknya kalau orang di rombongan itu, yang duduk paling belakang itu siapa? Yakni para budak lah, para orang yang tidak punya martabat lah, para orang yang tidak punya kedudukan lah, atau para tawanan lah. Imam alaihissalam bilang, kalau seandainya kami tidak diberikan hak ini, yakni kalau hak kami ini tidak diberikan kepada kami, maka kami akan menaiki ontak yang paling belakang. Artinya apa? Artinya kami akan terhina sebagaimana layaknya para budak atau orang-orang biasa atau para tawanan. Sekalipun malam yang panjang meliputi kami akan terus mengejar hak kami. Ini sekalipun malam yang panjang menyelimuti kami akan tetap mengejar hak kami. Ini kurang lebih makna zahir ya. Kurang lebih makna zahir atau apa istilahnya, tampakan luar dari hadis Imam Ali alaihissalam. Mari kita coba sedikit membedah awalan kalimat ini kapan dikatakan. Nah, ini kapan Imam Ali alaihissalam mengatakan kalimat ini? Yani lana haqqun fa in utinahu wa illa rakibna ajazal ibil wa in talasram. Yani kami memiliki hak yang seandainya hak itu diberikan maka kami akan ambil, dan jika tidak diberikan maka kami akan menaiki ontak yang paling belakang sekalipun malam yang panjang menyelimuti kami. Kapan kalimat ini diucapkan oleh Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam? Kalimat ini diucapkan oleh Imam Ali alaihissalam pada saat prosesi urung rembuk, peralihan antara khalifah kedua ke khalifah ketiga. Sebagaimana antum pernah mendengar sejarah kisah bahwa khalifah kedua ketika menyadari bahwa hayatnya tak lama lagi, maka dia
memerintahkan, istilahnya membuat dekret, istilahnya membuat suatu dekret atau perintah cepat agar memilih 6 orang. Salah satunya Imam Ali alaihissalam ada di situ, Amr bin As ada di situ, Utsman bin Affan ada di situ. Jadi dipilih 3 orang. Lalu Khalifah kedua mengatakan, beri mereka waktu 3 hari. Beri mereka waktu 3 hari. Jika sampai waktu 3 hari mereka belum juga memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya, yakni khalifah ketiga, maka bunuh mereka semua. Nah, ini istilahnya dekretnya si khalifah kedua. Akhirnya Imam Ali alaihissalam sudah mengetahui bahwa beliau tidak akan menang di urung rembuk ini, atau di majelis 6 orang ini beliau tidak akan menang. Kenapa? Karena di situ ada Amr bin As, ada Sufyan, dan lain-lain. Ada Talha, ada Zubair. Dibilang kalau tidak sampai 3 hari, tidak mendapatkan hasil, bunuh mereka semua. Akhirnya, pada hari yang terakhir, maka muncullah satu nama, yaitu khalifah yang ketiga. Nah, pada saat ini, yakni pada saat urung rembuk inilah Amirul Mukminin Imam alaihissalam mengatakan kalimat ini. Imam alaihissalam mengatakan, lana hak wa in u'tinahu fa in u'tinahu. Jika kami memiliki suatu hak, yang jika hak itu diberikan kepada kami, maka kami akan mengambilnya. Wa illa, jika seandainya hak itu tidak diserahkan kepada kami, rakibna jazal ibil wa intalas. Kami akan menaiki onta yang paling di belakang, sekalipun malam yang panjang menyelimuti kami. Artinya apa? Yani kami akan menjadi terhina. Yani kalau hak itu tidak diserahkan kepada kami akan menjadi terhina. Sebagaimana kalau orang naik di ontak bagian belakang itu kan para budak atau tawanan. Yani rendahan. Kelasnya kelas rendahan. Maka kami akan terhina. Kami akan menjadi kelas rendahan. Wain talas surah. Yani sekalipun demikian, tetapi kami akan tetap terus mengejar hak kami itu. Kami akan terus tetap mengambil hak itu sekalipun malam yang panjang menyelimuti kami. Nah, ini dilihat dari sisi kapan kalimat ini disampaikan. Jadi kita mengetahui bahwa kalimat ini disampaikan pada saat peristiwa urung rembuk untuk memilih khalifah yang ketiga. Sekarang kita masuk untuk sedikit membedah hadisnya pelan-pelan, sekadar atau sebatas kemampuan kita ya. Sekalipun berulang kali juga telah saya sampaikan bahwa setiap orang yang tenggelam di Nahjul Balaghah, yang menyelami Nahjul Balaghah, yang membongkar dan membedah Nahjul Balaghah, mau dari jurusan mana saja, mau dari kanal mana saja, maka dia akan melihat sisi dan bagian yang begitu luar biasa. Jadi kalau para ahli irfan akan melihat menakjubkannya Nahjul Balaghah ini, dan mereka akan membahas Nahjul Balaghah dari sisi irfan. Tapi apakah itu sudah tuntas? Belum. Begitu juga para ahli kimia, para ahli matematika, para ahli syair, para ahli perdukunan. Saya pernah menyampaikan bahwa ada satu, kalau di sini disebut ahli garibah. Garibah yakni ahli metafisik atau panca indera keenam, istilahnya supranatural. Dia mengatakan setiap kali saya membedah Nahjul Balaghah, saya mendapatkan pintu-pintu baru untuk membuka cakra-cakra ini. Istilahnya begitulah. Ana juga tidak terlalu paham tentang ilmu-ilmu perkunan.
Ala kulli hal, yakni maksud Anda ini siapa saja yang mau membedah Nahjul Balaghah, dia tidak akan berani mengatakan saya sudah memahami Nahjul Balaghah dengan seutuhnya. Itu banter-banternya dia akan mengatakan saya memahami Nahjul Balaghah dari sebatas kemampuan ilmu saya. Oke, kita juga berusaha untuk sampai di sini. Yani berusaha untuk sampai minimal sebatas kemampuan kita membedah Nahjul Balaghah. Insyaallah taala. Awalan, Imam Ali alaihissalam mengatakan lana hakun. Hak. Pembahasan hak tidak mungkin lepas dari kewajiban. Yakni di mana saja ada hak, maka di saat yang sama pasti ada kewajiban. Contoh misalnya, antum semua misalnya memiliki hak untuk, anggap misalnya gini, antum bekerja di suatu perusahaan ya. Antum bekerja di suatu perusahaan, lalu gajiannya setiap tanggal berapa? Misalnya gajiannya setiap tanggal 5. Setiap tanggal 5 gajian. Nah, sekarang sudah tanggal 5. Berarti apa? Berarti antum punya hak. Apa hak antum di setiap tanggal 5 ini? Untuk mendapatkan gaji atau upah pekerjaan. Pada saat yang sama, di saat antum memiliki hak untuk mendapatkan upah antum, untuk mendapatkan gaji antum, pada saat sama, di balik sana, yakni orang yang harus memberikan hak itu, maka baginya adalah suatu kewajiban. Maka bagi dia adalah suatu kewajiban untuk memberikan hak antum. Jadi dilihat dari sisi antum itu adalah hak, dilihat dari sisi dia itu adalah, yakni dilihat dari sisi si manajer atau dilihat dari sisi si perusahaan itu adalah suatu kewajiban. Atau misalnya kita narik ojek misalnya ya. Misalnya Yusuf narik ojek. Oke, Yusuf narik ojek dari Bogor sampai ke Bekasi misalnya. Sudah sampai di Bekasi ini, berarti Yusuf punya hak sekarang. Anggaplah tarif ojeknya Yusuf ini misalnya 50.000 ya. Berarti Yusuf punya hak 50.000. Dari siapa? Dari si penumpang. Dan begitu juga, di saat yang sama si Yusuf memiliki hak 50.000, maka di saat yang sama si penumpang memiliki kewajiban 50.000 untuk diberikan dan diserahkan kepada si Yusuf. Oke. Berarti apa? Ketika Amirul Mukminin Imam Ali SAW mengatakan kami memiliki hak, maka pada saat yang sama ada kewajiban yang belum dituntaskan, ada kewajiban yang belum diberikan. Oke? Ketika Amirul Mukminin mengatakan kami memiliki hak, maka ada kewajiban dan ada suatu keharusan yang belum diserahkan dan belum dituntaskan kepada mereka. Pertanyaannya, haknya ini dari siapa? Yani haknya Amirul Mukminin ketika mengatakan kami memiliki hak itu, haknya ke atas siapa? Sehingga baginya itu menjadi suatu kewajiban untuk menyerahkan kepada Amirul Mukminin alaihissalam. Ini haknya ini dari siapa harus diambil? Tentu dengan melihat karinah-karinah, dengan melihat tanda-tanda yang mendekati makna dari hadis, dengan melihat aspek-aspek peristiwa, kronologi, dan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada pemahaman terhadap makna dari perkataan berikutnya, dari perkataan Amirul Mukminin, maka maksudnya ini adalah hak terhadap para muslimin. Yakni kami Ahlul Bait memiliki hak ke atas para muslimin. Kami Ahlul Bait memiliki hak kepada orang-orang Islam. Bahkan lebih dari itu,
kami Ahlul Bait memiliki hak kepada seluruh makhluk. Berarti ketika Ahlul Bait memiliki hak kepada para muslimin, kepada orang-orang Islam, khususnya kepada orang-orang mukmin Syiah, pada saat yang sama adalah suatu kewajiban, adalah suatu keharusan bagi seluruh muslim, khususnya mukmin, untuk menyerahkan hak itu kepada Ahlul Bait alaihissalam. Oke? Nah, pertanyaannya, lalu apa haknya itu? Jadi, apa haknya Ahlul Bait kepada para muslimin, kepada para mukminin, atau bahkan kepada seluruh makhluk itu? Apa hak Ahlul Bait? Kita bisa banyak memberi option atau bisa banyak memberi pilihan. Mungkin ada orang mengatakan tanah padat. Mungkin ada orang mengatakan kepemimpinan. Mungkin ada orang mengatakan wilayah. Mungkin ada orang mengatakan hak pemerintahan. Mungkin ada orang mengatakan hak untuk dihormati. Hak keamanan dan sebagainya kan ya. Namun dari semua ini tentu ada satu hak yang paling utama. Ada satu hak yang paling utama yang sesuai dengan keadaan ketika kalimat ini dikatakan. Ini kalimat ini dikatakan tadi kapan? Ketika sedang proses pemilihan khalifah berikut. Maka tentu hal ini membahas tentang kepemimpinan. Hal ini membahas tentang ketaatan. Hal ini membahas tentang wilayah. Maka ketika Amirul Mukminin mengatakan lana hakun, yakni kami memiliki hak, maka kita bisa meraba dan juga bisa sedikit nafsirkan. Maksudnya hak di sini adalah hak wilayah, hak imamah, hak ketaatan. Yani kami memiliki hak untuk ditaati. Ketika kami memiliki wilayah, maka semestinya umat muslim menaati kami. Ketika kami memiliki wilayah, maka seharusnya muslimin itu tunduk pada kami. Ketika kami memiliki wilayah, maka kami memiliki kuasa terhadap seluruh muslimin. Nah, maka kami memiliki hak. Apa haknya? Yakni hak wilayah. Wilayah itu Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Oke? Ini kami memiliki wilayah. Di mana? Jika wilayah itu diberikan kepada kami, maka kami akan mengambilnya. Yani seandainya kalian memberikan ketaatan kepada kami, kurang lebih kalau mau di bahasa mudahkan atau di bahasa rumahkan, bahasa rumahan istilahnya. Yani kalau kalian berikan ketaatan kepada kami, yani kalau kalian taat kepada kami, kalau kalian jadikan kami sebagai pemimpin kalian, man kuntu maulahu faza aliyun maulah. Kalau kalian jadikan kami sebagai pemimpin kalian, kalau kalian taat kepada kami, kalau kalian jadikan kami sebagai wali amri muslimin, maka kami akan mengambilnya. Dan kami akan mengatur kalian, dan kami akan menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum ilahi, sebagaimana semestinya. Dan kami memastikan bahwa kalian akan hidup dengan ketentraman. Islam akan jaya. Oke? Wa illa. Jika seandainya hak kami tidak diberikan kepada kami, rakibna ajazal ibil. Kami akan menunggangi onta yang terbelakang. Artinya apa? Yani kami akan terhina. Yani kalau hak itu tidak diberikan kepada kami akan terhina. Yani kalau Ahlul Bait yang semestinya Ahlul Bait itu haknya adalah pemimpin, Ahlul Bait yang semestinya haknya adalah waliul amr, wali para muslimin, yang semestinya mereka sebagai pemimpin seluruh muslimin, mereka memiliki hak kuasa terhadap seluruh muslimin. Jika hal ini tidak diberikan, yang semestinya mereka ditaati oleh seluruh muslimin, jika hal ini tidak diberikan, maka mereka akan terhina. Bagaimana? Kok bisa terhina? Oh iya, gampang. Coba mari kita sedikit memberi pendekatan.
Ada orang, anak, misalnya seorang anak, nilainya 10 semua. Matematika 10, biologi 10, fisika 10, bahasa Inggris 10, kimia 10, apalagi baca tulis 10, menggambar 10. Tapi ditaruh di juara 40. Kan terhina ini anak. Yakni yang semestinya, yang selayaknya, yang seharusnya dia menduduki peringkat pertama, lalu dibuat di peringkat ke-40. Tentu ini menghinakan dia. Ini menghinakan posisinya, ini menghinakan kedudukannya, ini menghinakan jati dirinya. Begitu juga misalnya antum memiliki kemampuan sebagai seorang manajer. Antum sudah doktor, apalagi misalnya ahli marketing, sebelumnya telah berprofesi sebagai manajer di perusahaan-perusahaan besar, lalu tiba-tiba masuk perusahaan kecil, anggaplah perusahaan apa, misalnya perusahaan tahu tempe, misalnya masuk di perusahaan tahu tempe, terus antum dijadikan sebagai apa? Sebagai tukang pengaduk santannya kedelai, misalnya gitu. Kan ini berarti merendahkan derajat antum. Yakni tidak sesuai dengan posisi antum, tidak sesuai dengan kedudukan yang semestinya antum dapat, dan ini tentu merendahkan antum. Dan begitu juga Ahlul Bait alaihissalam. Mereka memiliki suatu hak, di mana hak ini yakni hak atas wilayah. Mereka berkuasa terhadap seluruh muslimin, mereka menguasai seluruh muslimin, mereka adalah wali amirul mukminin, mereka adalah pemimpin seluruh muslimin, mereka memiliki hak tasarruf, hak hak dalam menentukan sikap-sikap seluruh muslimin, namun hak itu tidak diberikan. Tentu mereka akan terhina. Tentu akan terhina sebagaimana seseorang yang semestinya juara 1 ditaruh di juara 40. Maka Amirul Mukminin mengatakan, wa illa, jika hak itu tidak diberikan kepada kami, rakibna ajazal ibil, kami akan menaiki onta yang terbelakang. Yani apa? Yani kami akan terhina sebagaimana terhinanya para budak dan para tawanan dan orang-orang rendahan. Wa intala surah, sekalipun malam yang panjang menyelimuti kami tak akan berhenti untuk mengambil hak itu. Demikian untuk kajian hari ini. Semoga kita bisa memberikan hak para aimah sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin alaihissalam, yakni saat ini imam kita yakni Imam Zaman ajallallahu farajahu syarif. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Jika seseorang mati dalam keadaan tidak mengenali imam zamannya, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti bagi kita adalah suatu kewajiban untuk mengenal imam zaman. Dan bagi imam zaman ajalallahu farajahu syarif adalah suatu hak untuk dikenali. Bagaimana tadi dikatakan, di mana ada hak di situ ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban di situ ada hak. Imam zaman ajalallahu farajahu syarif memiliki hak untuk dikenali, maka kita wajib untuk mengenalinya. Setelah kita mengenalinya lalu apa? Yakni kita menjadikannya sebagai pemimpin. Maka kita wajib untuk menjadikan Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif sebagai pemimpin, dan Imam Zaman memiliki hak sebagai pemimpin ke atas kita. Setelah itu apa? Ketika kita menjadikan Imam Zaman sebagai pemimpin ajalallahu farajahu syarif, maka kita wajib untuk mentaati dan mengikutinya. Dengan demikian maka Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif memiliki hak untuk ditaati dan diikuti. Jadi demikian kita hidup ini. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kita mengenali apa hak kita dan kita mengenali apa kewajiban kita. Khususnya kita sebagai
di dalam petikan doa nutbah dikatakan di dalam petikan salah satu petikan doa nutbah dikatakan di mana engkau wahai orang yang menjadi perantara antara langit dan bumi. Ini Imam Zaman Ajallah Farajuh Syarif adalah sosok yang menjadi perantara turunnya rahmat dari Allah Ta'ala. Imam Zaman Ajallah Farajuh Syarif adalah sosok perantara hubungan langit dan bumi, malaikat dan manusia, urusan-urusan Tuhan dan manusia. Yani beliau adalah tali penghubung manusia menuju hadrat ilahi. Maka semestinya dan wajib bagi kita untuk mengenali tali ini, untuk mengenali perantara ini, lalu menjadikannya sebagai pemimpin kita sehingga kita wajib untuk mentaatinya dan wajib untuk mengikuti. Jadi sesungguhnya hak itu, sekalipun dikatakan hak, sekalipun dikatakan bahwa hak wilayah, hak pemimpin, dan hak untuk ditaati itu adalah hak bagi para a'immah alaihimus salam, sekalipun dikatakan itu hak bagi mereka, tetapi sesungguhnya buah dari hak ini, saripati dari hak ini, hasil dari hak ini, itu sesungguhnya kembali kepada kita. Sesungguhnya kembali kepada kita. Kenapa? Karena dengan kita memberikan haknya mereka, dengan kita memberi hal yang seharusnya mereka miliki, dengan kita menjadikan mereka sebagai pemimpin, dengan kita mentaati dan mengikuti mereka, kita akan selamat. Kita akan selamat. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kewajiban yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita, buahnya kepada kita, saripatinya kepada kita. Dikatakan innal husaina misbahul huda wasafita safinatun najah. Imam Husain alaihissalam adalah lampu petunjuk. Kalau orang tersesat, maka membutuhkan lampu lentera untuk tahu jalan sehingga tidak nabrak dinding, tidak nabrak tembok. Wasafinatun najah. Dan dia adalah perahu keselamatan, kapal keselamatan, bahtera keselamatan. Yani kita wajib untuk mengenali Imam Husain alaihissalam. Kita wajib untuk menjadikan Imam Husain alaihissalam sebagai pemimpin. Kita wajib untuk mentaati dan mengikuti Imam Husain alaihissalam. Namun hasilnya, buahnya, saripatinya akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena Imam Husain alaihissalam adalah misbahul huda wa safinatun najah. Yani dengan begitu kita tidak akan terbentur dinding dan kita tidak akan tenggelam di lautan. Berarti kan kita akan selamat artinya. Kita akan selamat, kita tidak nabrak tembok, kita tidak tenggelam di laut, kita akan selamat. Jadi sekalipun itu kewajiban bagi kita, namun sesungguhnya hasilnya, manfaatnya akan kembali kepada kita. Ini malam Jumat, mari kita mengenang ulama, para ulama kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului. Ayatullah Bahjat, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Qazi Tabatabai, Ayatullah Melki Tabrizi, Ayatullah Yahya Ansori Shirazi, Ayatullah Misbah Yasdi, Ayatullah Qazi Tabatabai, Allama Sya'rani, Ayatullah Ilahikum Syai'i. Semoga Allah meninggikan derajat mereka semua dan mensucikan ruh mereka. Khususnya Imam Khomeini Quddisa Sirruh. Dan begitu juga untuk para ulama marojek yang masih hidup. Khususnya Rahbar Muazzam Imam Khomeini Hafizahullah. Begitu juga Allama Hasan Zadi Omuli dan Ayatullah Jawadi Omuli. Semoga Allah menjaga mereka dan memberkati mereka. Begitu juga untuk para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang membimbing jalan kita, yang telah menarik tangan kita, yang dulunya kita masih bergelimang dengan noda-noda hitam,
yang dulunya kita masih terikat dengan belenggu-belenggu dan rantai-rantai kezaliman, yakni kebodohan itu, karena kebodohan adalah kezaliman, adalah kegelapan, dan mereka datang menjemput kita, menarik tangan kita, menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar, jalan Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka dengan sabar membimbing kita. Sekalipun kita tidak pernah belajar agama, tapi kalau nanya ke mereka, sok-sok bertanya riwayat dan sebagainya, sehingga mereka harus membuka kitab berhari-hari. Semoga Allah meninggikan derajat mereka semua, mengampuni mereka semua, memuliakan mereka, mengasihi mereka, mengumpulkan mereka bersama para siddiqin, syuhada, aulia, insyaallah ta'ala, khususnya marhum Ustadz Hasan Abu Ammar rahmatullah alaih. Begitu juga Kang Jalal, Ustadz Toha, Ustadz Rusdi, Ustadz Ahmad bin Abu Bakar yang ada di Palu, dan ulama-ulama yang lain yang telah mendahului kita. Begitu juga untuk keluarga kita, abang kita, adik kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, dan saudara-saudara kita. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, memaafkan ketergelinciran mereka, menutup mata dari kesalahan mereka, menerangi kubur mereka, dan mengumpulkan mereka semua bersama para wali-walinya, bersama para syuhada, insyaallah ta'ala. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allah ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam adalah bentengnya Tuhan, dan siapa saja yang masuk ke dalam benteng Tuhan akan aman dari azab Tuhan. Namun perlu diketahui bahwa masuk ke dalam benteng Tuhan itu yakni kan masuk ke dalam, kita harus masuk ke dalam wilayah Imam Ali. Bagaimana caranya masuk ke dalam wilayah Imam Ali alaihissalam? Maka cara masuk ke dalam wilayah Amirul Mukminin adalah dengan bersungguh-sungguh menaati jalan para a'immah. Jadi selain mengakui bahwa Amirul Mukminin adalah imam yang hak, itu tidak cukup. Jadi hanya sekedar mengakui Imam Ali alaihissalam sebagai imam yang hak tidak cukup, melainkan juga harus dengan amal. Ya, ini apa dengan amal? Ya, ini kita juga harus beramal sebagaimana yang diperintahkan para a'immah. Kalau seandainya kita mau sekedar sedikit melihat, kalau seandainya kita mau sedikit merujuk kepada hadis-hadis para a'immah, maka kita akan menemukan bahwa begitu banyaknya hadis-hadis dari para a'immah yang memerintahkan kita, yang meminta kita untuk memperhatikan hak-hak saudara kita, untuk memperhatikan hak-hak para mukminin, untuk memberikan hak-hak saudara kita, untuk membantu kesusahan saudara kita, untuk segera menyelesaikan persoalan saudara kita, untuk selalu mengetahui keadaan saudara kita. Nah, ini semua, yakni bisa dikatakan hubungan sosial itu lebih banyak ditemui di hadis-hadis para a'immah. Ini tentang bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga,
tidak mengganggu tetangga, menghormati hak tetangga, menjaga keamanan tetangga. Yani maksudnya apa? Yani tidak digibah, tidak dicibir, tidak disakiti, tidak secara fisik dan sebagainya, baik hati maupun fisik. Keluarga juga begitu, tidak menyakiti keluarga, tidak menyakiti ayah, tidak menyakiti ibu, tidak menyakiti anak, tidak menyakiti istri. Hak istri itu harus diberikan, hak anak harus diberikan. Ini semua nanti kalau kita, sekalipun kita Syiah, kita mengatakan Syiah Amirul Mukminin, kita menangis di Asyura, tangisan kita bahkan sampai tangis darah, tapi hak-hak ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau kita belum memberikan hak-hak ini, Imam Husain AS tidak bisa nyelamatin. Jangan dikira bahwa, oh ana udah nangis darah waktu Imam Husain AS, itu tidak bisa nyelamatin. Kita tetap harus memberikan hak-hak. Istilahnya hak kunnas. Makanya dikatakan hak kunnas itu dikatakan berhati-hati dengan hak kunnas. Dikatakan berhati-hati dengan hak kunnas. Karena para aimah itu tidak bisa nyelamatin di hak kunnas. Para aimah itu tidak bisa nyelamatin di hak kunnas. Jadi misalnya anggap nauzubillah ya, nauzubillah. Anggap misalnya seseorang menikah, anggaplah nikah tamatu misalnya gitu. Kalau masih muda nikah tamatu. Terus punya anak hamil gitu kan. Terus dia lari aja, enggak mau tanggung jawab si laki-lakinya. Nikahnya benar, udah nikah tamatunya benar. Enggak tahu apakah misalnya dengan izin, yang jelas sudah benar lah nikahnya, sudah benar, sudah dengan izin atau nikah dengan janda misalnya. Lalu hamil misalnya, dan dia tidak mau tanggung jawab, udah pergi aja gitu. Lah si perempuannya oke lah, kamu tidak wajib menafkahi perempuan, tapi anak itu adalah anakmu. Anak itu memiliki hak nafkah yang harus kamu nafkahi. Tidak bisa asal lari saja. Jadi sekalipun kita nangis darah, menangis Imam Husain AS, hal ini tidak akan membantu kita terhadap hal-hal hak kunnas ini, tidak akan membantu. Begitu juga saudara, tetangga, tiap pagi kita nyalain mobil, masih jam 5 subuh udah nyalain mobil, terus mobilnya pakai knalpot racing misalnya, weng gitu kan. Mengganggu tetangga itu lagi istirahat atau anaknya lagi sakit apa, dihidupin begitu, mengganggu tetangga. Kita nangis untuk Imam Husain AS juga tidak akan membantu nanti di akhirat untuk hal-hal yang hak kunnas. Atau misalnya kerjasama bisnis dengan teman, namun berkhianat dengan bisnisnya, membawa lari uang lah, atau menyelinapkan uang, ini tidak akan. Dan tangisan kita kepada Imam Husain AS itu tidak akan mengobati dan tidak akan membantu kita nantinya untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi berhati-hati sekali terhadap hak kunnas, hak anak yatim, hak mukmin yang lain. Seorang mukmin memiliki hak terhadap mukmin yang lain. Salah satunya apa? Salah satunya aman dari lidah. Yani tidak digibahi, tidak dicemooh, tidak difitnah, tidak diejek. Seorang mukmin memiliki hak terhadap mukmin yang lain. Apa itu? Untuk dibantu kesusahannya. Dikatakan dalam riwayat, jika ada seorang mukmin datang kepada kamu dan kamu mampu membantu, lalu kamu tidak membantunya, maka seluruh malaikat melaknatimu. Jadi tidak main-main kita memilih sesuatu itu ada efek samping apa saja. Antum mau pakai vaksin Sinovac ada efek samping, mau pakai vaksin Pfizer, Moderna atau punya Iran, itu semua ada efek samping. Antum makan ada efek samping, makan bakso ada efek samping, makan apalagi yang enak-enak misalnya makan empek-empek Palembang ada efek samping,
makan rendang ada efek samping, makan nasi padang semua ada efek sampingnya, jangan dikira tidak ada efek samping. Begitu juga ketika antum memilih wilayah Ahlul Bait alaihissalam, ketika antum memilih Syiah, ketika antum masuk ke dalam Syiah juga ada efek samping. Jadi ada hal-hal kelaziman yang harus dilakukan. Salah satunya apa? Salah satunya memperhatikan hak-hak mukmin. Kalau ada saudara kita yakni mukmin, saudara dalam bahasa saya setiap kali saya mengatakan saudara yakni saudara akidah, bukan saudara abang adik. Di dalam Syiah itu saudara abang adik itu hampir sulit ditemukan. Yang ada di riwayat-riwayat itu saudara yakni sesama akidah, yakni sesama Syiah. Yakni saudara Syiah datang memiliki masalah. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita tidak punya untuk membantu dia, tapi kita tahu bahwa masalah dia itu bisa diselesaikan oleh si fulan, maka kita beritahu bahwa masalahmu bisa diselesaikan oleh si fulan ke sana. Jangan justru saya tahu masalah dia ini bisa diselesaikan sama si fulan, tapi saya tidak mau kasih tahu. Jangan, antum khianat terhadap hak. Jadi berhati-hati terhadap hak mukmin. Kita ini hidup ini tidak lama. Ayuhal ikhwan, saudara-saudara aziz, saudara-saudara mulia, teman-teman terhormat semua. Kita ini hidup tidak lama. Banter-banter 100 tahun itu juga kalau antum sampai. Banter-banter 100 tahun itu juga kalau antum sampai. 100 tahun dikurangi kita sekarang ini ada yang sudah 40, 50, 30, tinggal 60 tahun lagi. Dan tidak lama, jangan dikira lama 60 tahun. Artinya apa? Artinya mari waktu yang sedikit ini justru jangan kita sia-siakan. Mari waktu yang sedikit ini justru jangan kita hambur-hamburkan. Analogi sederhananya gini. Antum, misalnya ya, antum dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap. Antum dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap sebagai hukuman. Nggak ada cahaya sama sekali. Masukkan ke dalam ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali sebagai hukuman. Hukumannya berlaku selama 12 jam. Nah, saat ini antum sudah menjalani hukuman 10 jam. Tersisa 2 jam lagi. 2 jam ini hitjinis. Yani 2 jam ini tidak ada apa-apanya. Antum bertahan 2 jam lagi, antum akan selamat selamanya. Kurang lebih gitu. Hidup kita ini juga, seandainya pun kita ini susah sekarang ini, ya, apa istilahnya, ekonomi tidak terlalu murah, tidak terlalu bagus, jangan terus membuat kita jatuh ke tempat maksiat. Jangan terus kita berbuat haram. Jangan terus kita mengambil hak orang lain. Sekalipun susah, saat ini susah. Iya, Yusuf gimana nih? Perusahaanku bangkrut apa fulan? Iya susah, Ana tahu sekarang susah. Di Indonesia PPKM susah, Ana tahu. Ana juga menyadari seperti antum. Yang Ana mau katakan bahwa kalau antum bersabar 2 jam lagi, antum akan menemukan kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai 2 jam ini justru menghanguskan kenikmatan yang akan antum temukan itu. Jadi jangan sampai waktu 2 jam ini justru membuat antum jatuh kepada tempat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya akan antum tempati. yakni tempat yang begitu buruk, tercela dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Faham kan ya maksudnya ya? Ana sedikit istilahnya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu frontal, biar antum juga terbiasa dengan omongan saya yang istilahnya sok jelimet-jelimet ini. Oke, saya akhiri bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.